Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nusa Bransyah. Dan di video kali ini kita akan meneruskan playlist sistem basis data kita. Dan di video kali ini kita akan mengenal konsep model perancangan yang berbasis record, dan kita pilih yang relasi atau relasional gitu ya. Dan kalau di video sebelumnya mengenai model perancangan basis data, jadi untuk yang berbasis record, yang relasi, itu kan adalah gambaran struktur basis data yang dibuat dengan bentuk tabel. Jadi secara umum seperti ini. Nah, tapi kita nggak tahu di dalam ini tuh apa aja gitu ya. Dan di video kali ini kita akan mengetahuinya gitu. Jadi untuk yang berbasis record itu ada beberapa istilah teman-teman. Dan istilah pertama yaitu entitas atau entity. Nah, ini sama halnya dengan yang ada di IRD. Di IRD juga ada entitas maupun entity gitu. Dan di relasi itu juga ada atribut atau biasa disebut dengan field gitu. Kemudian ada data value. Kemudian ada record, ada file, dan ada database gitu. Jadi kita akan cari tahu di slide ini. Jadi misalnya kita punya sebuah tabel gitu ya, yang dinamakan dengan entitas itu adalah nama tabelnya gitu. Jadi kalau di IRD, entitas atau entity itu kan yang kita buat dengan kotak gitu ya, itu namanya entitas. Nah kalau di relasi itu yang namanya entitas, nama tabelnya gitu aja. Jadi teman-teman bisa ngarang sendiri bagaimana kalimatnya untuk pengertian entity atau entitas gitu. Jadi di video kali ini saya hanya memberikan contoh, ini loh si entitas gitu. Dan untuk atribut itu adalah kolom yang ada di dalam tabel. Jadi nama kolomnya, bukan isi dari si kolom-kolom tersebut. Di sini NPM, nama, dan jurusan itu adalah atribut atau field. Nah, kemudian isi di dalam kolom itu disebut dengan data value. Jadi ini data value, jadi satu-satu ya, data value, data value, data value gitu. Jadi satu-satu gitu. Kemudian ada record. Nah, record itu adalah satu baris gabungan antara data value tersebut gitu. Jadi nggak ngawur. Jadi dia hanya satu barisnya aja gitu. Jadi kalau record itu adalah, kalau nggak salah pengertiannya, kumpulan dari data value yang membentuk garis dan bisa menerangkan sebuah satu baris tersebut secara utuh gitu. Misalnya di sini kita bisa baca Aldi, NPM-nya sekian, dia mengambil jurusan teknologi informasi gitu. Jadi kumpulan dari field atau atribut yang bisa dijelaskan gitu. Atau teman-teman bisa ngarang sendirilah pengertiannya apa gitu. Kemudian ada file. Nah, file itu adalah data yang ada di dalam tabel. Itu file. Kemudian database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel yang sudah kita buat gitu. Jadi kumpulan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain sebagainya ketika dikumpulkan itu disimpannya di database gitu, atau dinamai dengan database gitu ya. Kemudian ada macam-macam kunci pada database. Yang pertama itu primary key, kemudian yang kedua itu adalah foreign key, kemudian yang ketiga adalah candidate key, kemudian yang keempat adalah alternative key gitu. Jadi untuk yang kita bahas secara dalam itu hanya dua aja, yaitu primary key dan foreign key. Untuk candidate key dan alternative key ini adalah field mana atau atribut mana yang cocok dijadikan primary key gitu aja. Jadi untuk pencalonannya. Nah, sedangkan untuk yang alternative key itu kalau nggak ada primary key, alternatifnya yang mana gitu. Tapi di dalam sistem nanti pasti candidate key dan alternative key itu nggak mungkin ada. Jadi yang ada cuma primary dan foreign gitu. Ngapain kita perdalam kandidat dan alternatif kalau ujung-ujungnya nggak kepake juga di dalam sistem basis data gitu. Jadi kita perdalam untuk yang primary dan foreign. Jadi misalnya saya punya sebuah tabel mahasiswa seperti ini ya. Jadi primary key itu adalah sebuah kolom yang datanya itu tidak mungkin sama.
Contohnya, di sini kita identifikasi satu-satu. Misalnya jurusan. Boleh nggak jurusan ada yang sama? Ya boleh lah ya, karena satu jurusan itu mahasiswanya banyak. Jadi ini nggak mungkin jadi primary key, si kolom jurusan atau field jurusan, atribut jurusan. Kemudian nama juga kayaknya nggak cocok karena nama mahasiswa itu namanya mungkin sama gitu. Nah yang cocok itu adalah NPM. Kenapa? Karena nama boleh sama, jurusan boleh sama, tapi NPM itu nggak mungkin sama gitu. Nah tapi gini teman-teman, kalau kita buat NPM ini sebagai primary key, NPM ini diisi oleh si administrator gitu, atau yang ngisi siapa gitu, atau yang tata usahanya siapa gitu. Ketika yang ngisi orang bukan sistem, itu mungkin ada sebuah kesalahan gitu, atau bisa terjadi kesalahan. Nah caranya biar nggak ada yang terjadi kesalahan, walaupun NPM-nya salah, tapi kita harus buat field lagi, di mana field itu diisi dengan sistem. Jadi contohnya seperti ini. Kita harus tambahin, misalnya di sini ID mahasiswa. Jadi ID mahasiswa ini diisi sendiri oleh sistem. Jadi kita nggak ngisi gitu. Dan ID mahasiswa ini dijadikan primary key. Nah gitu. Jadi kalau secara teori memang, secara teori NPM ini adalah primary key karena nggak mungkin sama. Nah tapi bisa dibayangkan ketika si seseorang itu yang ngisi udah ngantuk gitu ya, kemudian NPM-nya sama, error gitu. Tapi berhubung kita nambahin field baru atau atribut baru ID mahasiswa, yang ini diisi oleh sistem secara otomatis gitu ya. Jadi misalnya setelah 1 ini otomatis 2 gitu. Jadi ini nggak mungkin sama, walaupun nanti NPM-nya sama, dan NPM bisa diupdate gitu. Jadi si primary itu ketika sama nggak mungkin bisa diupdate. Makanya kita butuh satu field lagi, di mana field itu diisi oleh sistem, sehingga tidak akan mungkin terjadi kesalahan. Itu secara teori memang NPM adalah primary, tapi secara kita nyebutnya di dunia kerja itu bukan. Ya jadi kita nambahin satu field lagi, di mana field itu menjadi primary key gitu. Begitu juga dengan misalnya mata kuliah gitu. Tabel mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, ID mahasiswa. Nah ini ketika kita relasikan ya, maka bentuknya seperti ini. Jadi di sini ID mahasiswa saya buat coret di tengah, kemudian yang di sini ID mahasiswa di tabel mahasiswa saya kasih garis bawah karena menandakan ini cuma tanda doang menurut saya. Jadi yang garis bawah itu primary, yang garisnya di tengah foreign gitu. Jadi si foreign ini ngisinya juga nggak manual. Jadi di foreign key ID mahasiswa di tabel mata kuliah ini kita ngisinya ngambil dari ID mahasiswa di tabel mahasiswa gitu. Jadi misalnya di sini punya ID 12345, kemudian datanya siapa. Nah, di sini nanti kita inputinya pilihan, bukan manual. Karena misalnya bisa dibayangkan misal di ID mahasiswa di tabel mahasiswa ini cuma sampai 2. Kemudian di sini kita inputin manualnya 3. Kedetek enggak mahasiswanya? Enggak. Makanya di sini nanti isiannya adalah pilihan ID mahasiswa yang keberapa. Oke ya, jadi mudah-mudahan paham nih. Nah, tapi ingat teman-teman, di tabel mata kuliah berhak ada ID mahasiswa enggak? Kayaknya sih enggak. Ya, kayaknya enggak. Kenapa? Karena gini. Kita lihat di tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa ini datanya atau fieldnya itu pure atau asli identitas mahasiswa. ID mahasiswa, NPM, nama, jurusan. Nah, di mata kuliah seharusnya ini juga pure mata kuliah gitu. Jadi ID mahasiswa, nama mata kuliah, dan SKS doang. ID mahasiswa ini kan termasuk data dari mahasiswa. Nah, ini nggak boleh masuk di dalam field tabel mata kuliah gitu. Jadi ini belum benar-benar pure ini adalah tabel mata kuliah. Nah, dan itu
akan kita bahas di video selanjutnya mengenai teknik normalisasi pada basis data. Jadi bagaimana cara kita menormalkan sebuah tabel yang nanti lebih enak dibaca gitu. Jadi itu dulu ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham dan ditunggu aja video selanjutnya karena kita akan membahas mengenai teknik normalisasi pada basis data. Jadi itu dulu, saya Nuswa Bransyah pamit dan saya ucapkan terima kasih banyak.